Hujan gerimis Jakarta tak pernah benar-benar berhenti di bulan Januari. Ia hanya berubah bentuk. Kadang jadi tetes di atap seng, kadang jadi genangan di depan warung Embok Surti, kadang jadi rintik yang menyusup lewat celah jendela kayu rumah sewaanku yang rapuh. Aku, Maya Wijaya, duduk bersila di lantai semen yang dingin, mengelap noda kopi dari ubin dengan lap usang berwarna abu-abu kecoklatan. Jam menunjukkan pukul 02.17 pagi. Shift malam di Kopi Senja baru saja selesai, tapi mataku belum boleh istirahat. Bukan karena lelah, tapi karena rasa itu masih menggerogoti. Rasa seperti ditelanjangi di tengah pasar, lalu disuruh berjalan sambil dipandangi semua orang. Aku meraih ponsel tua yang baterainya hampir habis. Layarnya retak di sudut kiri bawah, tapi cukup terang untuk menampilkan notifikasi Instagram. Satu nama muncul seperti duri yang menusuk retina. Abella Pramesti Official. Aku tahu aku seharusnya tidak membukanya. Tapi manusia bukan malaikat, apalagi ketika lukanya masih basah. Dan mantan suamimu kini tidur di pelukan wanita yang membangun identitasnya dari reruntuhan harga dirimu. Foto itu muncul. Bella berdiri di samping Rolls-Royce Phantom hitam mengilap. Mengenakan gaun merah menyala berpotongan rendah yang memamerkan lekuk tubuhnya seperti patung Venus modern. Rambutnya digelung tinggi, anting berlian menjuntai, senyumnya tajam seperti pisau cukur. Captionnya singkat, tapi menusuk. Some women lose their husbands, and their glow. Stay radiant, ladies. Chuck wife goals, blessed. Di bawahnya, komentar membanjir. Cantik banget Kak Bella, Adit beruntung banget. Yang dulu mah emang gak cocok jadi istri pengusaha, kelihatan capek mulu. Makanya jangan sombong waktu jadi istri direksi, akhirnya ditinggal juga. Aku menahan napas. Dadaku sesak, tapi tanganku tak gemetar. Aneh ya? Setelah 10 tahun membangun bisnis keluarga Surya Gemilang Group dari nol, dari warung kopi kecil di Bandung, hingga jaringan 47 outlet di 5 kota, aku dikenang bukan sebagai arsitek operasional, tapi sebagai istri yang gagal menjaga suami. Aku menutup aplikasi. Lalu membukanya lagi. Kali ini, aku memperbesar foto itu. Mataku menyapu latar belakang. Di balik mobil mewah itu, ada pagar putih tinggi, pepohonan rindang, dan tunggu. Ada plang kayu setengah tertutup daun rambat. Hurufnya pudar, tapi masih terbaca. SGG Premium Outlet, Grand Opening Q2 2025. Jantungku berdetak kencang. Tidak mungkin. 3 bulan lalu, saat aku mengajukan permintaan audit pasca cerai, Pak Surya, ayah Adit, pendiri SGG, berkata dengan nada merendahkan di ruang sidang, perusahaan sedang lesu, Nak. Bahkan kami pertimbangkan tutup beberapa cabang. Mana mungkin ekspansi? Dan kini, di foto istri barunya yang sombong itu, terpampang bukti visual bahwa mereka diam-diam membuka cabang premium di lokasi elit. Mungkin di PIK, mungkin di Menteng, mungkin di Bali. Lokasi yang nilainya bisa melipat gandakan aset perusahaan dalam sekejap. Aku bangkit perlahan, lututku berderak. Di dinding, kalender bekas toko kelontong menunjukkan tanggal 9 Januari 2026. Tepat 89 hari sebelum masa tenggang klausul dalam akta ceraiku berakhir. Klausul rahasia yang hanya aku dan pengacaraku tahu. Jika Surya Gemilang Group melakukan ekspansi fisik atau penambahan aset bernilai dalam 3 tahun sejak perceraian, pihak Maya Wijaya berhak atas 30% dari kenaikan nilai aset tersebut. Aku menatap cermin retak di sudut kamar. Rambutku acak-acakan, wajahku pucat, seragam kerjaku lusuh, kaos hitam bertuliskan Kopi Senja dan celana jeans yang sudah 2 kali ditambal. Tapi matanya masih punya nyala. Nyala yang dulu membuat Adit jatuh cinta padaku di kantin kampus ITB, saat aku berdebat soal etika bisnis sambil makan nasi bungkus. Aku bukan sampah yang bisa kalian buang begitu saja, bisikku pada bayangan itu. Di luar, hujan mulai reda. Suara kodok dan jangkrik kembali mengisi malam. Aku mengambil secangkir air putih, lalu duduk di ambang pintu yang engselnya sudah lepas sebelah. Rumah ini tak punya pintu yang utuh. Hanya tirai plastik bergambar bunga matahari murahan. Tapi anehnya, malam ini aku tak merasa terasing. Justru sebaliknya,
Aku merasa seperti prajurit yang akhirnya menemukan medan perangnya. Aku mengingat kata-kata ibu, seminggu sebelum ia meninggal. Maya, kalau dunia bilang kamu tak layak, tunjukkan bahwa layak itu bukan soal penampilan, tapi soal hati yang tak pernah berbohong. Aku tersenyum tipis, lalu membuka notes di ponsel. Mengetik satu kalimat. Selamat atas ekspansinya. Belum kukirim, belum waktunya. Tapi 3 kata itu, sederhana, tenang, mematikan, sudah siap menjadi peluru pertama. Di kejauhan, azan subuh berkumandang dari masjid kampung. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara basah yang beraroma tanah dan daun jati. Besok aku akan menemui Ibu Rina. Dan setelah itu, biarlah langit yang bicara. Karena aku, Maya Wijaya, bukan lagi korban. Aku adalah saksi. Dan saksi selalu punya hak untuk bersuara. Pagi itu Jakarta berlapis kabut tipis. Bukan embun, tapi asap knalpot dan uap dari gerobak bakso yang mulai menggeliat di trotoar Sudirman. Aku mengenakan blus putih bersih yang kubeli dari pasar loak Tanah Abang, seharga 75.000, celana hitam polos, dan sepatu flat yang solnya sudah tipis. Penampilanku sederhana, tapi rapi. Karena hari ini bukan hari untuk terlihat lemah. Hari ini adalah hari untuk mengingat bahwa aku pernah menandatangani dokumen-dokumen penting dengan tinta emas, meski akhirnya dikhianati oleh darah keluarga. Kantor hukum Rina and Partners terletak di lantai 23 Menara Prima. Gedung kaca yang memantulkan langit seperti cermin keangkuhan. Lift membawaku naik dalam diam. Di cermin dalam lift, aku melihat bayangan wanita yang sama seperti kemarin, lelah tapi tak patah. Aku menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu kayu jati yang bertuliskan nama Ibu Rina Wijayanti, S. Hey, M. Hey. Masuk! Suara tegas menyahut. Ibu Rina duduk di balik meja besar berbahan jati Jepara. Kacamata baca tergantung di ujung hidungnya yang mancung. Rambutnya disanggul rapi. Tidak ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Di usia 58 tahun, ia masih menjadi salah satu pengacara perempuan paling ditakuti di Jakarta, terutama oleh para suami yang mencoba mengelabui mantan istrinya. Maya, katanya tanpa senyum, tapi matanya hangat. Kamu datang lebih awal. Itu pertanda baik. Orang yang datang tepat waktu biasanya punya sesuatu yang layak diperjuangkan. Aku duduk di kursi tamu kulit coklat tua. Saya punya bukti, Bu. Aku mengeluarkan ponsel, lalu memperlihatkan screenshot postingan Bella. Dan yang lebih penting, plang SGG Premium Outlet di latar belakangnya. Ibu Rina memperbesar gambar itu, matanya menyipit. Tanggal unggahan, 7 Januari 2026. Dan lokasinya? Saya yakin itu PIK 2. Ada pepohonan rindang, pagar putih tinggi, dan mobil listrik yang diparkir di depan. Ciri khas proyek premium mereka. Ia mengangguk perlahan, lalu berdiri dan berjalan ke brankas baja di sudut ruangan. Dengan kombinasi angka yang hanya ia hafal, ia membuka pintu logam itu dan mengambil map biru tua bertuliskan Wijaya versus Surya, Akta Cerai and Klausul Tambahan 2023. Kamu ingat klausul ini? Tanyanya sambil meletakkan map di meja. Ya, pasal 7 ayat 3. Jika dalam kurun waktu 3 tahun setelah perceraian Surya Gemilang Group melakukan ekspansi fisik akuisisi aset baru bernilai lebih dari 10 miliar atau membuka cabang di lokasi premium, maka Maya Wijaya berhak atas 30% dari kenaikan nilai aset bersih perusahaan. Ibu Rina tersenyum tipis. Kamu hafal? Bagus. Karena Pak Surya pasti akan bilang itu proyek pribadi atau investasi keluarga, bukan bagian dari SGG. Tapi plang itu jelas menyebut SGG, Bu. Benar, tapi mereka bisa klaim itu hanya branding sementara. Kita butuh lebih dari sekadar foto Instagram Maya. Aku menggigit bibir bawah. Berapa lama waktu kita? Ia menatap kalender di dinding. Hari ini 10 Januari, klausul kadaluarsa 9 April, tepat 3 tahun sejak perceraianmu. Artinya, kita punya 89 hari. 89 hari. Waktu yang cukup untuk membangun kerajaan atau menghancurkannya. Kalau begitu, kataku pelan, kita harus mulai audit. Ibu Rina mengangguk.
Aku sudah menghubungi Ibu Linda, auditor forensik terbaik di Indonesia, mantan tim OJK. Dia bersedia bantu, tapi biayanya tidak murah. Aku punya tabungan, dan kalau perlu aku akan jual motor. Motor tuamu? Yang warna merah itu? Ya, tapi itu bukan masalah. Yang penting, saya tidak ingin mereka lolos lagi. Sebelum Ibu Rina sempat menjawab, ponselku bergetar. Notifikasi Instagram lagi. Kali ini, video live. Aku membukanya. Bella sedang duduk di sofa velvet emas di ruang tamu rumah mentengnya, mengenakan gaun sutra hijau Tosca yang membalut tubuhnya seperti air. Riasannya flawless, rambutnya terurai lembut. Di tangannya, secangkir teh dalam cangkir porselen bertuliskan Queen of My Castle. "Hi girls, hari ini aku mau kasih tips jadi istri sukses," katanya dengan suara manis yang dibuat-buat. Pertama, jangan pernah biarkan dirimu terlihat capek. Kedua, jangan terlalu fokus kerja sampai lupa urus suami. Dan ketiga, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum licik ke kamera. Jangan jadi mantan yang masih ngarep. Kalau sudah ditinggal, ya terima. Jangan ganggu kebahagiaan orang lain. Komentar langsung membanjir. Kena banget nih buat si mantan direktris. Yang dulu mah sombong, ngatur-ngatur bisnis suami. Bella emang queen energy. Aku menutup video itu. Tanganku dingin, tapi wajahku tenang. Ibu Rina memperhatikan ekspresiku. "Kamu marah?" "Tidak," jawabku jujur. "Saya malah berterima kasih." Ia mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Karena setiap kali dia bicara di media sosial, dia memberiku senjata. Kata-katanya bukan hanya hinaan, tapi pengakuan implisit bahwa dia takut. Takut saya bangkit. Takut saya kembali. Takut saya tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya yang membangun Surya Gemilang Group dari nol." Ibu Rina tertawa pelan, suara yang jarang terdengar. "Kamu berbahaya, Maya. Bukan karena dendam, tapi karena kamu tenang di tengah badai." Ia berdiri, lalu menepuk bahuku. "Baik, besok pagi kita temui Ibu Linda. Tapi sebelum itu..." Ia menyerahkan amplop coklat. "Ini salinan lengkap akta cerai dan semua lampiran hukum. Pelajari lagi. Setiap titik, setiap koma." Aku mengambil amplop itu seperti menerima pedang warisan. "Dan Maya," tambahnya serius, "jangan pernah merasa kecil hanya karena mereka memanggilmu mantan. Kamu bukan sisa. Kamu adalah fondasi yang mereka coba hapus, tapi tak pernah benar-benar hilang." Di luar, langit Jakarta mulai cerah. Matahari menembus kabut, menyinari kaca-kaca gedung yang dulu kubangun bersama mimpi yang kini retak. Tapi retak bukan berarti hancur. Retak adalah tempat cahaya masuk. Aku berjalan keluar kantor dengan kepala tegak. Di tanganku, amplop itu terasa berat. Bukan karena kertasnya, tapi karena harapan yang kini kembali hidup. Belum sempat aku turun ke lobi, ponselku bergetar lagi. Pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Mereka bohong soal laba. Cek gudang Ciputat. Aku berhenti di tengah koridor. Dina, adik Adit. Gadis pendiam yang dulu sering kutemani belajar akuntansi saat kuliah. Yang selalu dipanggil anak gagal oleh Pak Surya karena memilih jurusan ekonomi syariah, bukan manajemen bisnis. Aku menatap pesan itu lama-lama, lalu menyimpannya dalam folder rahasia. Satu demi satu, pintu yang dulu dikunci rapat mulai terbuka. Dan kali ini, aku yang memegang kuncinya. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Savoy Homan di Bandung berkilau, seperti istana dalam dongeng. Kalau saja dongeng itu ditulis oleh iblis yang gemar pamer. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit setinggi 8 meter, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Meja-meja bundar berlapis kain sutra merah marun, vas bunga berisi anggrek putih impor dari Belanda, dan pelayan berjas hitam berderet rapi seperti patung perak. Semua ini untuk merayakan ulang tahun Bella yang ke-29, yang katanya intim, tapi dihadiri lebih dari 200 tamu, termasuk selebriti, influencer, dan para direktur bank. Aku berdiri di balik pintu dapur, mengenakan seragam pelayan, blus putih ketat,
Rok hitam selutut, celemek putih bersih, dan name tag bertuliskan Nisa, nama samaran yang kubuat dalam semalam. Rambutku dikuncir rendah, wajahku tanpa riasan kecuali bedak tipis agar tak dikenali. Aku melamar lewat agen tenaga kerja harian dengan alasan butuh tambahan uang untuk bayar kuliah adik. Mereka tak tanya lebih. Di dunia ini, orang miskin tak perlu alasan rumit. Nisa, bawa tray champagne ke meja VIP nomor 1. Perintah Bulina, koordinator acara, suaranya parau karena rokok dan stres. Aku mengangguk, lalu mengangkat nampan perak berisi gelas-gelas flute berkilau. Di atasnya, gelembung-gelembung emas menari-nari seperti tawa palsu para tamu. Meja VIP nomor 1 adalah pusat perhatian. Di sana, Bella duduk di tengah seperti ratu yang baru dinobatkan. Gaunnya malam ini bahkan lebih provokatif. Potongan one shoulder berwarna ungu metalik, belahan dada dalam, punggung terbuka hingga pinggang, dan celah di sisi kanan yang memperlihatkan paha mulusnya. Ia memakai kalung berlian sebesar kelereng, hadiah ulang tahun dari Adit, yang kini duduk di sampingnya dengan senyum kaku, matanya kosong seperti boneka rusak. Di sebelah Adit, Pak Surya duduk tegak, jasnya masih rapi meski sudah jam 10 malam. Ia sesekali menoleh ke arah pintu, seolah menunggu seseorang, atau takut seseorang datang. Aku mendekat pelan, menunduk sopan. Champagne, Nyonya? Bella menoleh, matanya menyipit sejenak. Mungkin karena wajahku terasa familiar, tapi ia mengabaikannya. Taruh saja. Dan ambilkan aku anggur merah dari botol Chateau Lafite Rothschild 1982, yang di rak kaca, bukan yang palsu. Baik, Nyonya. Aku berbalik, tapi sebelum sempat melangkah, Adit berkata pelan, suara serak yang dulu ku dengar saat ia memintaku menikah di bawah hujan. Kamu, mirip seseorang. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tak menoleh. Mungkin, Pak. Banyak orang bilang begitu. Aku bergegas ke area penyimpanan minuman. Di sana, rak kaca berisi botol-botol anggur langka, berjajar seperti museum. Aku mengambil botol yang dimaksud, harganya sekitar 15 juta, dan membawanya kembali. Saat menuangkan, tanganku sengaja sedikit gemetar. Anggur itu tumpah sedikit ke taplak meja. Oh, maafkan saya, Nyonya. Bisikku panik. Bella mengerutkan dahi. Dasar pelayan kampung, hati-hati, ini meja mahoni asli. Maaf sekali, kataku lagi. Suara bergetar, tapi bukan karena takut, karena rencanaku berhasil. Saat aku membersihkan tumpahan dengan serbet, pandanganku menyapu permukaan meja. Di antara piring emas dan gelas kristal ada dokumen terbuka, mungkin terjatuh dari tas Bella. Judulnya tercetak tebal. Laporan Proyek Internal, SGJ Bali. Estimasi ROI and timeline pembukaan. Aku hanya punya 2 detik. Dengan gerakan cepat namun halus, seperti dulu saat menghitung stok gudang tanpa membuat suara, aku mengeluarkan ponsel mini dari saku celemek, disembunyikan di balik lipatan kain, lalu memotretnya dari sudut bawah. Flash dimatikan. Suara shutter dibisukan. Semua dalam 1 detik. Selesai? Tanya Bella, tak sabar. Sudah, Nyonya. Mohon maaf lagi. Aku mundur perlahan, lalu berlari ke toilet staff. Di dalam bilik sempit yang bau amonia, aku memeriksa foto itu. Jelas, sangat jelas. Ada peta lokasi di Seminyak, estimasi biaya pembangunan 42 miliar, dan daftar vendor. Salah satunya, PT Cahaya Pramesti. Nama keluarga Bella. Aku menelan ludah. Ini bukan hanya ekspansi. Ini penggelapan terselubung. Tiba-tiba, suara musik berubah. DJ memutar lagu dangdut remix yang riuh. Sorak-sorai terdengar dari ballroom. Aku mengintip lewat celah pintu. Bella naik ke panggung kecil, mikrofon di tangan. Terima kasih semua sudah datang. Serunya, suara terdengar melengking lewat speaker. Kalian tahu, hidupku dulu sempat gelap. Sampai aku sadar, aku layak dicintai, layak dimanja, layak jadi ratu. Tepuk tangan gemuruh. Dan untuk mereka yang masih hidup di masa lalu, ia tertawa sinis. Semoga kamu bahagia di warung kopi kecilmu. Jangan iri ya, karena iri itu bikin tua.
Beberapa tamu tertawa. Yang lain diam, mungkin merasa tak nyaman, tapi tak berani protes. Aku menatap cermin di atas wastafel. Wajahku pucat, mataku berkaca-kaca. Bukan karena sakit hati, tapi karena marah yang terlalu dalam untuk menjadi teriakan. Ia menjadi es di urat nadi. Aku ingat wajah ibuku yang kurus di hari kematiannya. Ingat janjiku. Aku tak akan biarkan kebohongan menang. Aku keluar dari toilet, kembali ke ballroom. Tapi kali ini, aku tak lagi melihat kemewahan. Aku melihat kepalsuan. Chandelier itu bukan simbol kejayaan, tapi sangkar emas yang dibangun di atas pasir. Dan pasir itu, lambat laun, akan runtuh. Di sudut ruangan, Dina berdiri sendirian, memegang segelas air mineral. Matanya menatap kakaknya dengan campuran kasihan dan jijik. Saat ia melihatku, ia memberi anggukan kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk ku tahu. Dia tahu siapa aku. Aku tak bereaksi. Tapi di dalam saku, jemariku menggenggam erat ponsel kecil itu, seperti menggenggam masa depan. Pesta terus berlangsung. Orang-orang menari, tertawa, minum, berpose. Tapi di balik sorot lampu itu, ada bayangan yang tak terlihat, bayangan keadilan yang perlahan-lahan bangkit dari abu. Dan malam ini, di bawah chandelier yang megah, aku bukan pelayan. Aku adalah pencuri kebenaran. Pagi itu, langit Jakarta kelabu seperti kain kafan yang belum dikubur. Hujan tak turun, tapi udara terasa berat. Seolah langit menahan napas, menunggu sesuatu meledak. Aku duduk di ruang tunggu kantor Ibu Linda, auditor forensik independen yang direkomendasikan Ibu Rina. Lokasinya jauh dari gemerlap Sudirman. Sebuah ruko sederhana di bilangan Cempaka Putih, lantai 2, tanpa papan nama mencolok. Hanya stiker kecil di kaca bertuliskan, Linda Audit and Advisory, Confidential. Di tanganku, map coklat berisi foto dokumen SGG Bali dan printout transaksi mencurigakan dari rekening koran lama Surya Gemilang Group yang berhasil kudapatkan lewat mantan akuntan gudang, yang kini bekerja di warung nasi langgananku. Pintu terbuka. Maya Wijaya? Suara perempuan datar menyapa. Ibu Linda berdiri di ambang pintu. Wanita paruh baya dengan rambut pendek kelabu, kacamata bulat, dan ekspresi wajah yang seolah berkata, "Jangan buang waktuku dengan omong kosong." Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang hitam tanpa aksesori. Tak ada cincin, tak ada kalung, bahkan jam tangan pun tidak. Hanya pulpen tinta hitam di saku dada dan tatapan mata yang tajam seperti pisau bedah. "Silakan masuk," katanya singkat. Ruangan dalamnya minimalis, meja kayu, 2 kursi, rak buku penuh laporan keuangan, dan 1 laptop terbuka dengan layar penuh angka. Di dinding, hanya 1 poster. Uang tidak bisa berbohong, tapi manusia bisa menyembunyikannya. Aku menyerahkan map itu. Ini semua yang saya punya. Ia membuka map tanpa bicara. Matanya menyapu tiap halaman. Cepat, sistematis, tanpa emosi. 5 menit berlalu. 10 menit. Hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang terdengar. Lalu, ia berhenti di halaman ke-7. Daftar transfer bulanan ke PT Cahaya Pramesti. "Ini perusahaan fiktif," katanya datar. NPWP-nya tidak terdaftar di DJP sebagai entitas aktif. Alamatnya di Gang Sempit di Bekasi, rumah kontrakan. Dan lihat ini. Ia menunjuk kolom keterangan. Pengadaan bahan baku premium, kopi Arabica Ethiopia. Tapi di laporan produksi internal, sambungku, mereka pakai biji Robusta lokal, harganya sepertiga dari Arabica. Ibu Linda mengangguk. Mereka markup harga. Beli murah, catat mahal, selisihnya masuk kantong pribadi, pola klasik, tapi... Ia menatapku. Ada yang lebih besar di sini. Ia membuka laptop, lalu mengetik cepat. Layar menampilkan grafik aliran dana dari rekening SGG ke puluhan rekening atas nama vendor yang semuanya terkait keluarga Bella, paman, bibi, sepupu. Total dana yang mengalir dalam 14 bulan terakhir, 287 miliar. Mereka tidak hanya menguras laba, bisikku, suara bergetar. Mereka menghancurkan perusahaan dari dalam. "Lebih buruk," kata Ibu Linda. "Lihat ini."
Ia menunjuk laporan persediaan. Stok bahan baku menurun 60%, tapi penjualan naik 15%. Artinya mereka mengganti komposisi produk. Kopi yang dijual sekarang bukan lagi resep asli yang kamu bangun, tapi campuran murahan dengan perisa kimia. Aku menutup mata. Resep itu warisan dari ibuku, rempah Jawa, gula aren asli, biji kopi pilihan dari lereng Merapi. Kini, diubah jadi bubuk instan beracun demi keuntungan Bella. Dan kualitas, tanyaku pelan, turun drastis. Keluhan pelanggan naik 300% sejak Bella masuk sebagai penasihat gaya hidup. Ia menyeringai. Istilah manis untuk boros yang merusak. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Dina. Ayah marah besar. Mereka tahu kamu curiga. Hati-hati. Malam ini rapat darurat. Aku rekam. Aku menunjukkan pesan itu pada Ibu Linda. Ia tak terkejut. Kalau mereka panik, artinya kita di jalur yang benar. Berapa lama sampai laporan audit siap? 2 minggu. Tapi butuh akses ke server akuntansi internal SGG. Dan itu mustahil kecuali ada orang dalam. Sambungku. Kami saling pandang. Jawabannya sama. Dina. Sore harinya aku duduk di warung kopi pinggir kali. Tempat yang dulu sering kutinggali bersama Adit saat kami masih mahasiswa. Tempat ini belum berubah. Meja kayu retak, gelas kaca tebal, dan aroma kopi tubruk yang menenangkan jiwa. Dina datang tepat pukul 5. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans, rambutnya dikepang, usaha untuk tak dikenali. Matanya lelah, tapi tegas. Kamu berani sekali, Kak, katanya sambil duduk. Ayah bilang kalau kamu coba ganggu bisnis keluarga, dia akan laporkan kamu ke polisi atas tuduhan pencurian data. Aku tidak mencuri, jawabku. Aku mengembalikan yang dicuri dariku. Dina menarik napas dalam. Aku tahu, dan aku tidak tahan lagi. Suaranya pecah. Sejak Bella masuk, aku dianggap sampah. Katanya aku tidak berguna, karena tidak cantik, tidak bisa jadi influencer, tidak bisa bawa uang. Padahal aku yang urus laporan pajak selama ini. Tapi tidak ada yang peduli. Aku menggenggam tangannya. Kamu tidak sendiri, Din. Ia mengeluarkan flash disk kecil dari saku. Ini rekaman rapat tadi siang. Ayah bilang, Maya itu cuma pembantu berlabel istri. Dia pikir dia pantas dapat bagian? Hah, perempuan macam dia lahir untuk melayani, bukan memimpin. Air mata mengalir di pipinya. Aku malu jadi bagian keluarga ini, Kak. Aku memeluknya. Pelukan pertama antara kami berdua dalam 10 tahun. Di masa lalu, aku selalu menganggapnya anak manja. Tapi kini, di balik diamnya, ada keberanian yang bahkan Adit tak miliki. Kamu akan jadi saksi? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Asal kamu janji satu hal. Apa? Kalau kamu menang, tolong selamatkan merek Surya Gemilang. Jangan biarkan nama itu hancur hanya karena keserakahan mereka. Ayah dulu dia baik, sebelum uang meracuni hatinya. Aku menatap matanya. Aku janji, tapi bukan untuk mereka, untukmu, dan untuk semua orang yang bekerja keras di balik layar, yang namanya tak pernah disebut, tapi tangannya yang membangun segalanya. Malam itu, saat aku pulang, langit akhirnya menumpahkan hujan. Tapi kali ini, aku tak berlari. Aku berjalan perlahan, membiarkan air membasahi wajahku, mencuci rasa sakit, menguatkan tekad. Di rumah, aku menyalakan laptop tua, membuka folder baru, memberi nama. Laporan akhir, Surya Gemilang Group, penipuan, pengecualian, dan pemulihan. Dan di bawahnya, kutulis satu kalimat. Keadilan bukan soal balas dendam, tapi soal mengembalikan yang salah ke jalur yang benar. Esok, Ibu Linda akan mulai menyusun laporan resmi. Esok, Dina akan memberikan akses server. Dan esok, Pak Surya akan sadar bahwa tahta yang dibangun di atas pasir tak akan pernah bertahan melawan badai kebenaran. Pagi itu, matahari bersinar terlalu cerah untuk Jakarta, seolah alam ikut menertawakan kepalsuan yang akan runtuh hari ini. Aku duduk di lantai kamar sewaanku, dikelilingi tumpukan dokumen, print out transaksi,
dan catatan tangan Ibu Linda yang penuh coretan merah tajam seperti luka terbuka. Di layar laptop, draft laporan audit forensik hampir selesai. Angka-angka itu tak berbohong. 287 miliar dikuras melalui vendor fiktif. 42 outlet menggunakan bahan baku murahan. 127 karyawan belum dibayar selama 2 bulan. Tapi aku belum mengirim apapun ke media atau otoritas. Belum waktunya. Karena sebelum badai datang, langit harus tenang. Aku membuka Instagram. Akun Bella baru saja mengunggah foto terbarunya, yang kelak akan menjadi batu nisan karier dan kehidupannya. Foto itu diambil di pantai Seminyak, Bali. Bella berdiri di tepi ombak, mengenakan bikini emas berpayet yang memeluk tubuhnya seperti kulit kedua. Rambutnya terurai, kulitnya berkilau minyak zaitun, senyumnya lebar penuh kemenangan. Di belakangnya, laut biru dan langit tanpa awan. Captionnya sederhana, tapi penuh racun. Hidupku sempurna tanpa drama, hanya cinta, pasir, dan kebebasan. Blessed, no ex-drama. Komentar langsung membanjir. Gorgeous, Adit beruntung banget. Mantap banget vibe-nya Kak Bella. Mantan yang toksik mah dilupakan aja. Semoga yang dulu sadar kalau dia bukan siapa-siapa. Aku menatap foto itu lama-lama. Bukan pada tubuhnya, bukan pada senyumnya, tapi pada latar belakang. Tepat di balik pohon kelapa, di antara semak pandan, ada pagar putih dan tiang beton setengah jadi. Dan di atas tiang itu, tergantung spanduk kecil yang nyaris tak terlihat. SGG Bali, coming soon. Tanggal unggahan, 20 Januari 2026. Lokasi, Seminyak, Bali. Bukti visual ekspansi, langsung dari mulut sang pelaku. Aku menutup mata, mengingat kata-kata Ibu Rina. Kadang, senjata terbaik bukanlah gugatan, tapi keheningan yang tepat waktu. Aku menggerakkan kursor, mengetik di kolom komentar. Hanya 3 kata, sederhana, tenang, mematikan. Selamat atas ekspansinya. Lalu aku tekan kirim. Detik itu juga, dunia Bella mulai retak. Dalam hitungan menit, notifikasi meledak di ponselku. Bukan karena respons langsung, tapi karena screenshot komentarku menyebar seperti virus. Awalnya di story teman-temannya, lalu di grup WhatsApp pengusaha, lalu di Twitter dengan tagar nih ekspansi SGG. Bella panik. Aku tahu karena ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku angkat. "Siapa kamu?" teriak suara perempuan histeris di seberang sana. "Kamu yang komen di postinganku kan? Hapus. Hapus sekarang." "Saya hanya mengucapkan selamat, Bella," jawabku tenang. "Apakah itu salah?" "ITU bukan cabang SGG. Itu proyek pribadiku. Kamu ngarep banget, ya masih mau nempetin bisnis mantan suami." "Kalau itu proyek pribadi," balasku pelan, "kenapa pelangnya pakai logo Surya Gemilang Group?" Hening. Hanya napas tersengal-sengal terdengar. Kamu tidak tahu apa-apa," desisnya. "Aku tahu banyak," kataku. "Dan dunia juga akan tahu, kalau kamu terus berbohong." Aku memutus panggilan. Belum 5 menit berlalu, postingan Bella menghilang, tapi terlambat. Ribuan orang sudah menyimpannya. Media sosial heboh. Saham SGG yang masih terdaftar di bursa sebagai perusahaan publik minoritas anjlok 18% dalam 1 jam. Di grup investor muncul pertanyaan, apa benar SGG diam-diam ekspansi ke Bali tanpa laporan resmi? Kenapa tidak ada pengumuman RUPS? Apakah ini pelanggaran UU Pasar Modal? Pak Surya mencoba meredam. Ia mengeluarkan pernyataan pers. Foto tersebut disalahartikan. Lokasi tersebut adalah properti pribadi keluarga, bukan bagian dari operasional SGG. Tapi Ibu Linda sudah siap. Ia mengirim email ke OJK, KPK, dan media investigasi nasional, melampirkan laporan awal audit, termasuk bukti transfer ke PT Cahaya Pramesti dan dokumen internal SGG Bali. Dan malam itu, saat semua orang tidur, Dina mengirimiku rekaman video pendek. Bella menjerit di ruang tamu rumah Menteng, melempar vas kristal ke dinding. "Kenapa kamu biarkan dia masuk ke Instagram kita? Sekarang semua orang tahu. Kita bisa dipenjara. Adit, kita..." Adit hanya duduk diam, memegang kepala, seperti orang yang baru sadar ia hidup dalam mimpi buruk. Esok paginya,
Headline koran nasional memuat judul besar. Istri baru Direktur SGG terjerat skandal ekspansi rahasia. Audit temukan aliran dana mencurigakan. Foto Bella di pantai, dengan lingkaran merah di sekitar plang SGG, menjadi sampul utama. Aku membeli koran itu di warung depan kos. Mbok Surti menatapku heran. "Kamu kenal orang ini, nak?" Aku tersenyum tipis. "Dulu, Bu, tapi sekarang dia cuma pelajaran." Aku duduk di bangku kayu, membaca tiap baris berita. Tak ada euforia, tak ada dendam. Hanya rasa lega, seperti beban 10 tahun akhirnya bisa diletakkan. Tapi aku tahu ini baru awal. Pak Surya tak akan menyerah begitu saja. Bella pasti akan melawan dengan segala cara. Fitnah, uang, bahkan ancaman. Tapi kali ini, aku tak sendiri. Ibu Rina sudah menyiapkan gugatan perdata. Ibu Linda menyerahkan bukti ke penyidik. Dina siap bersaksi. Dan aku siap menghadapi apapun, selama kebenaran tetap berdiri. Aku menatap langit Jakarta yang kembali mendung. Di kejauhan, suara klakson taksi online terdengar. Mungkin Adit, yang kini mulai kehilangan segalanya. Tapi aku tak menoleh, karena 3 kata itu, selamat atas ekspansinya, bukan hanya sindiran. Itu adalah lonceng kematian bagi kerajaan yang dibangun di atas dusta. Dan kali ini, langit tak lagi diam. Rumah mewah di Menteng itu dulu disebut Istana Surya. Dibangun dengan marmer Italia, tangga putar dari kayu jati tua, dan taman dalam yang dirancang oleh arsitek Jepang. Kini, ia terasa seperti kuburan megah yang dihuni mayat hidup. Aku berdiri di balik pagar besi hitam yang menjulang, menyamar sebagai kurir paket. Topi baseball menutupi wajahku, masker medis menempel di hidung, dan kotak coklat polos di tangan. Sejak skandal meledak, keamanan di sini diperketat. Tapi tidak cukup ketat untuk menghentikan seorang perempuan yang datang, bukan untuk membalas, tapi untuk menyaksikan. Pintu gerbang terbuka. Aku melangkah masuk, berjalan pelan di atas batu andesit, yang dulu kupilih sendiri saat merancang taman ini bersama Adit. Masa ketika ia masih percaya bahwa kesetiaan lebih berharga daripada popularitas. Dari balik semak bougainville, aku mendengar suara bentakan. "Kamu yang bikin semua ini rusak!" teriak Pak Surya, suaranya parau tapi masih penuh otoritas. "AKU peringatkan, kalau sampai perusahaan hancur, aku tidak akan biarkan kamu hidup tenang." "Saya juga tidak bisa hidup tenang, Pak," balas Bella, suaranya melengking, histeris. "Semua orang menertawakan saya, influencer lain blok saya, brand tolak kerjasama, dan Adit malah minum-minum di warung seperti orang gila." "Itu salahmu sendiri," bentak Pak Surya. "Kamu pikir uang perusahaan itu uang pribadimu? Kamu beli Rolls Royce, tas Hermes, villa di Bali, dengan uang siapa? Dengan uang Maya? Uang yang harusnya untuk ekspansi, bukan untuk kontenmu yang sombong." Aku menahan napas. Jadi Pak Surya akhirnya tahu, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena takut kehilangan kekuasaan. Tiba-tiba, suara pecah, seperti gelas kristal jatuh ke lantai marmer. "Jangan sentuh saya," jerit Bella. "Kalau saya dipecat, saya akan bocorkan semua, termasuk skema pencucian uang yang Bapak ajar ke Adit dan transfer ilegal ke Singapura, semua akan meledak." Hening, mencekam. Lalu suara Adit pelan, patah, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. "Kamu benar-benar mencuri dari perusahaan, Bel?" "Bukan curi," teriak Bella. "Itu hak saya. Saya istri direktur. Saya yang jaga citra. Tanpa saya, siapa yang mau lihat SGG di Instagram?" "Citra?" Adit tertawa getir. "Kamu pikir dunia peduli pada citra? Mereka peduli pada isi. Dan isi hatimu kosong." Langkah kaki cepat. Pintu ruang tamu dibanting. Bella keluar, wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Rambutnya acak-acakan. Gaun sutra robek di bagian bahu. Ia berlari ke garasi, menyalakan mesin Rolls Royce-nya. Tapi mobil itu tak mau jalan. Mungkin bensin habis. Atau mungkin nasib akhirnya menolak membawanya kabur. Ia menendang ban depan, lalu menjerit ke langit. "Kenapa semua melawan saya,
Aku hanya ingin dihargai. Aku ingin keluar menghadapinya berkata, "Kau tak butuh dihargai, Bella. Kau butuh belajar menghargai." Tapi aku diam. Karena ini bukan waktuku bicara. Ini waktunya kebenaran berbicara sendiri. Di dalam rumah, suara ribut berlanjut. Kali ini, antara Pak Surya dan Adit. "Kamu lemah," hardik ayahnya. "Dulu Maya setia, rajin, pintar. Tapi kamu ganti dia dengan boneka yang hanya bisa pamer. Sekarang lihat, perusahaan kolaps, investor kabur, dan kau bahkan tak berani hadapi mantan istrimu." "Maya tidak pernah minta apa-apa, Pak," bisik Adit. "Dia hanya minta keadilan. Dan kita tidak pernah memberikannya." Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Adit mengucapkan namaku tanpa kebencian. Hanya penyesalan. Tapi penyesalan tak mengembalikan waktu. Aku meninggalkan paket palsu itu di teras, berisi surat panggilan resmi dari OJK untuk audit lanjutan. Lalu berjalan pergi, tanpa menoleh. Malam itu, di warung kopi pinggir kali tempatku biasa menulis, Dina datang dengan wajah pucat. "Kak Maya, ayah mau paksa Adit ceraikan Bella." Tapi Bella menolak. Dia bilang kalau diceraikan, dia akan laporkan semua transaksi ilegal ke media, termasuk rekening rahasia ayah di Swiss. "Dan Adit?" Dina menunduk. "Dia minum oplosan di warung dekat terminal. Katanya, lebih enak mati daripada hidup di dunia yang tahu aku salah." Aku menatap secangkir kopi tubruk di depanku. Hitam, pahit, jujur. Seperti kehidupan yang sebenarnya. "Din," kataku pelan, "kamu masih punya akses ke rekening koran internal?" Ia mengangguk. "Ya, tapi kenapa?" "Karena jika mereka menawar damai, mereka pasti akan coba suap aku agar tutup mulut." "Mereka sudah coba," kata Dina. "Tadi siang, Bu Rina dapat telepon dari pengacara keluarga. Mereka tawarkan 5% dari aset, sekitar 20 miliar, asal kakak tarik semua laporan." Aku tertawa pelan. 20 miliar, cukup untuk beli rumah, mobil, bahkan liburan seumur hidup. Tapi tidak cukup untuk membeli harga diriku. Aku menatap Dina langsung ke matanya. "Katakan pada mereka, aku tidak mau uang mereka. Aku mau pengakuan. Aku mau dunia tahu bahwa perempuan seperti aku, yang rendah hati, bekerja keras, dan tak pernah pamer, bukan sampah. Kami adalah fondasi. Dan fondasi tidak boleh diinjak begitu saja." Dina menggenggam tanganku. "Aku bangga jadi bagian dari kebenaran ini, Kak." Kami duduk dalam diam, mendengar suara jangkrik dan alunan dangdut dari warung sebelah. Di kejauhan, lampu kota berkedip seperti bintang yang lelah. Esok, Pak Surya akan mengadakan rapat darurat dengan Dewan Komisaris. Esok, Bella akan mencoba kabur ke luar negeri, tapi paspornya sudah ditahan imigrasi atas permintaan OJK. Dan esok, aku akan menyerahkan laporan lengkap Ibu Linda ke Kejaksaan Agung. Istana pasir mereka runtuh bukan karena badai, tapi karena dibangun di atas tanah yang tak pernah mereka rawat, tanah kejujuran, kerja keras, dan rasa malu. Dan kali ini, pasir itu tak akan pernah menjadi istana lagi. Pagi itu, langit Jakarta cerah, terlalu cerah untuk hari yang akan mengubur karier seorang perempuan. Aku duduk di teras warung kopi langgananku, secangkir tubruk hangat di tangan, mata tak lepas dari layar ponsel. Di Instagram Bella sedang live dari butik mewah di Senopati. Ia mengenakan gaun putih berbahan sutra dengan potongan rendah di punggung, riasan flawless, rambut digelung ala Grace Kelly. Di belakangnya, rak-rak berisi tas Hermes, sepatu Louboutin, dan jam tangan Rolex berkilau seperti harta karun bajak laut. "Hi girls, hari ini aku mau unboxing koleksi terbaruku," serunya riang, suara dibuat manis seperti biasa. "Dan jangan lupa, semua ini hasil kerja keras suamiku yang sayang banget sama aku. Jadi, buat yang masih iri, sabar ya. Mungkin suatu hari kamu juga bisa punya suami kayak Adit." Komentar membanjir. "Queen energy banget, Kak Bella. Mantap. Semoga rezeki ngalir terus."
Yang dulu mah emang gak cocok jadi istri pengusaha. Aku menyeruput kopiku. Tenang. Karena aku tahu, ini adalah hari terakhirnya sebagai ratu. Belum sempat ia membuka kotak pertama, ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Rina. Tim OJK dan penyidik sudah di lokasi. Mereka akan masuk saat live masih berlangsung. Siapkan dirimu. Hari ini dia ditangkap. Jantungku berdetak stabil. Bukan karena senang, tapi karena lega. Lega bahwa keadilan tak lagi hanya mimpi di atas kertas. Di layar, Bella membuka kotak hitam bertuliskan Chanel Limited Edition. Ia tersenyum puas, lalu mengangkat tas itu ke kamera. Ini harganya lalap pasiru 50 juta, girls. Tapi buat aku, worth it banget buat konten. Tiba-tiba, pintu butik terbuka dengan keras. 4 orang berjas hitam masuk. 2 dari OJK, 2 dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri. Di depan mereka, seorang perwira membawa surat perintah penangkapan. Wajah Bella membeku. Apa ini? Tanyanya, suara mulai gemetar. Nyonya Bella Pramesti, kata penyidik dengan suara tegas. Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, pencucian uang, dan penggunaan entitas fiktif untuk markup harga. Mohon ikuti kami. Kamera masih merekam. Ribuan penonton live menyaksikan segalanya. Bella menjatuhkan tas Chanel-nya. Ini salah paham. Saya istri direktur. Anda tidak bisa. Kami bisa, potong penyidik. Dan kami juga menyita seluruh aset mencurigakan Anda, termasuk butik ini, mobil, dan rekening pribadi. Ia mencoba lari, tapi petugas menghalangi. Dalam kepanikan, ia menjerit, menangis, meronta. Riasannya luntur, bulu matanya jatuh, lipstiknya menempel di kerah gaun. Ia berteriak nama Adit, nama Pak Surya, bahkan namaku, seolah aku dalang di balik semua ini. Maya Wijaya, ini karena kamu. Kan, kamu yang hancurkan hidupku. Tapi aku tak menjawab, karena bukan aku yang menghancurkannya. Dia sendiri yang membangun rumah di atas jurang. Penyidik memborgol tangannya, bukan dengan besi kasar, tapi dengan plastik pengikat standar prosedur. Masih cukup untuk membuatnya terlihat seperti apa adanya. Bukan ratu, tapi tersangka. Saat digiring keluar, kakinya tersandung trotoar. Tas brandednya jatuh ke selokan, tergenang air hujan sisa semalam. Seorang penonton live tertawa, lalu banyak yang ikut. Bukan tawa kejam, tapi tawa kelegaan. Akhirnya, si pembohong ketahuan. Live itu otomatis berhenti. Tapi rekamannya menyebar dalam hitungan detik. Seker Bella ditangkap menjadi trending nomor 1 di Twitter. Media nasional menyiarkan ulang momen itu tanpa sensor. Siang harinya, aku duduk di kantor Ibu Rina. Di meja, berkas penyitaan aset SGG tersebar, termasuk dokumen transfer rahasia ke marketplace barang mewah, luxury resale. ID. Ternyata, kata Ibu Rina sambil menunjuk laporan, dia tidak hanya beli barang mewah untuk pamer. Dia jual lagi diam-diam lewat akun anonim. Uang tunainya masuk rekening pribadi, tidak tercatat di pembukuan suaminya. Jadi, dia pakai uang perusahaan untuk beli tas, lalu jual lagi demi dapat uang tunai bersih? Persis. Dan karena transaksinya lewat platform pribadi, tidak ada jejak pajak. Ini bukan boros. Ini skema pencucian uang tingkat lanjut. Aku menggeleng. Dia pikir dunia ini panggung, tapi lupa. Setiap adegan punya saksi. Telepon berdering. Ibu Linda. Maya, katanya, suara bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kemenangan. Hasil audit forensik resmi diterima kejaksaan. Mereka akan ajukan gugatan perdata dan pidana minggu depan. Dan dengar ini, nilai kenaikan aset SGG sejak perceraianmu mencapai 412 miliar. Aku menahan napas. Berarti 30% itu 123,6 miliar. Angka itu terasa seperti guntur di kepala. Cukup untuk membangun 100 kafe. Cukup untuk mengubah hidup ribuan orang. Tapi yang paling penting, cukup untuk membuktikan bahwa kerja keras tak pernah sia-sia, meski dihina, diusir, dan dilupakan. Malam itu aku pulang ke kamar sewaanku.
Hujan turun deras, seolah langit membersihkan kota dari kepalsuan. Aku menyalakan lilin kecil, listrik mati lagi, lalu membuka album foto lama. Di sana, ada foto aku dan Adit di wisuda ITB, muda, polos, penuh mimpi. Di sampingnya foto ibuku tersenyum di depan warung kopi kecil di desa. Aku menatap wajahnya. Bu, kita menang. Di luar, suara taksi online melintas pelan. Aku tahu itu Adit, karena plat nomornya sama dengan yang dulu kupakai saat kami masih bersama. Ia tak berhenti, tak menoleh. Tapi aku tahu ia lewat. Dan kali ini, ia tahu siapa yang benar-benar membangun segalanya. Esok, persidangan pertama akan dimulai. Esok, dunia akan tahu siapa Maya Wijaya. Bukan sebagai mantan, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak di tengah badai, dan tetap memilih kejujuran daripada kemewahan palsu. Dan di balik jeruji besi nanti, Bella akan belajar satu hal yang tak pernah dia pahami. Bahwa cahaya paling terang bukan dari chandelier, tapi dari hati yang tak pernah berbohong. Kereta api jurusan Jakarta Purwokerto melaju pelan melewati sawah yang menguning, dinaungi langit senja berwarna jingga keemasan. Aku duduk di kursi nomor 12B, tas ransel usang di pangkuan. Jendela terbuka sedikit. Cukup untuk membiarkan angin pedesaan masuk, membawa aroma tanah basah, daun jati, dan asap dapur dari rumah-rumah di pinggir rel. Setelah bertahun-tahun menghindar, aku akhirnya pulang. Desa Sukorejo, Jawa Tengah, tempatku dilahirkan, dibesarkan, dan pertama kali belajar arti kerja keras dari tangan ibuku yang kasar tapi penuh kasih. Stasiun kecil itu tak berubah. Atap seng berkarat, bangku kayu retak, dan papan nama yang catnya sudah luntur. Tapi yang menyambutku di luar, itu yang membuat napasku tersentak. Ibuku berdiri di bawah pohon beringin tua, mengenakan kebaya putih lusuh dan kain batik parang biru kesayangannya. Rambutnya lebih putih dari yang kuingat, tubuhnya lebih kurus, tapi matanya masih sama, hangat, tenang, penuh keyakinan. Maya, bisiknya, suara serak oleh usia dan doa yang tak pernah berhenti. Aku berlari. Dan dalam sekejap, aku berada dalam pelukannya. Pelukan yang dulu ku cari di setiap mimpi buruk saat hidup di Jakarta. Pelukan yang tak pernah bisa digantikan oleh chandelier, Rolls Royce, atau caption Instagram manapun. Air mataku mengalir deras, membasahi kebaya ibuku. Maafkan aku, Bu. Maaf aku lama sekali pulang. Ia mengelus rambutku, seperti dulu saat aku demam di usia 7 tahun. Kamu tidak perlu minta maaf, Nak. Kamu pulang dengan kepala tegak. Itu yang penting. Di rumah kecil kami, dinding tembok kapur, lantai semen, atap genteng yang bocor saat hujan, segalanya masih sama. Meja makan kayu jati, lemari tua berisi piring warisan, dan di sudut ruang tamu, tungku tradisional tempat ibuku merebus kopi setiap pagi. Aku mau buat kopi, katanya malam itu, setelah kami makan nasi liwet bersama tetangga yang datang menjenguk. Aku mengikutinya ke dapur. Di sana, ia menumbuk biji kopi sangrai dengan cobek batu, mencampurnya dengan gula aren asli, jahe, dan sedikit bubuk cengkeh, resep turun-temurun dari nenek buyutku. Ini resep asli kopi ibu, katanya sambil menuangkan air panas perlahan. Dulu, waktu ayahmu masih hidup, orang-orang dari desa tetangga rela jalan kaki 5 kilometer hanya untuk minum ini. Aku mencicipinya. Hangat, pahit, manis, pedas. Seperti kehidupan yang utuh, tanpa filter, tanpa kepalsuan. Ibu tahu soal Bella? Tanyaku pelan, ia mengangguk. Semua orang di sini tahu. Mbok Surti di warung kopi kirim video tangkapan layar ke grup arisan. Katanya, anakku Maya akhirnya menang. Ia tersenyum. Aku bilang, tentu saja, karena dia tidak pernah berbohong pada hatinya sendiri. Aku menatap wajahnya. Keriput yang dalam, mata yang redup, tapi jiwa yang tak pernah menua. Ibu, aku mau bangun sesuatu di sini. Ia menatapku, menunggu. Kafe kecil. Namanya Kopi Ibu. Pakai resep ini. Tempatnya sederhana, tapi jujur. Untuk orang-orang yang lelah dengan dunia yang penuh sandiwara.
Ibuku diam sejenak. Lalu, ia mengambil secarik kertas dan pensil dari laci. Dengan tangan gemetar, ia menggambar sketsa kasar. Teras depan dengan meja kayu, dapur terbuka, taman kecil dengan bunga kenanga, dan di atas pintu, pelang kayu bertuliskan, "Kopi Ibu. Hangat sejak 1947. "Bangun di sini," katanya, menunjuk lahan kosong di samping rumah. "Tanah ini milik kita, dan selama aku masih hidup, aku akan awasi setiap cangkir yang keluar." Aku memeluknya lagi. Kali ini, bukan karena sedih, tapi karena rumah akhirnya terasa seperti rumah. Esok paginya, desa ramai. Bukan karena pasar, tapi karena kabar. Maya Wijaya, mantan direktris Surya Gemilang Group, akan bangun kafe di Sukorejo. Orang-orang datang, bukan untuk melihat kemewahan, tapi untuk menyapa. Pak Lurah menawarkan izin gratis. Tukang batu setempat siap kerja dengan upah separuh. Anak-anak muda desa ingin magang. Bahkan Bu Martini, yang dulu sering iri karena aku kuliah di Bandung, datang membawa bibit bunga mawar. Untuk taman kafenya, Nak. Di tengah keramaian itu, aku menerima telepon dari Dina. "Kak Maya, ayah kolaps setelah sidang pertama. Adit menghilang, katanya jual mobil, pindah ke kontrakan di Bekasi. Tapi aku baik-baik saja. Aku mau resign dari SGG. Aku mau bantu kakak bangun Kopi Ibu." Aku tertawa lembut. "Kamu yakin? Ini bukan perusahaan besar. Gajinya kecil, jam kerjanya panjang." "Tapi hatinya besar, kan?" balasnya. "Aku lelah jadi bayangan. Aku mau jadi bagian dari sesuatu yang nyata." Mataku berkaca-kaca. "Kalau begitu, selamat datang di tim, Din." Sore itu, aku duduk di bawah pohon mangga, merancang logo Kopi Ibu. Gambar siluet perempuan tua sedang menuangkan kopi, dengan tulisan di bawahnya, "Dibuat dengan tangan, disajikan dengan hati." Di kejauhan, suara beduk maghrib berkumandang. Anak-anak bermain egrang. Ibu-ibu pulang dari sawah. Dan aku, Maya Wijaya, akhirnya menemukan kedamaian bukan di puncak gedung pencakar langit, tapi di tanah tempat aku pertama kali belajar berjalan. Badai telah berlalu, dan di baliknya, aku bukan lagi korban. Aku adalah benih yang siap tumbuh dan memberi naungan pada mereka yang lelah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi itu dipenuhi orang, bukan hanya awak media, investor, atau mantan karyawan Surya Gemilang Group, tapi juga ibu-ibu dari desa yang datang naik kereta ekonomi hanya untuk melihat anak Sukorejo berdiri di ruang sidang. Mereka duduk di bangku belakang, mengenakan kebaya sederhana dan selendang batik, tangan menggenggam tas plastik berisi bekal nasi bungkus. Di antara mereka, ibuku duduk tegak, matanya tak lepas dari pintu tempat aku akan masuk. Aku mengenakan blus putih bersih, celana hitam polos, dan jas tipis, tanpa perhiasan, tanpa riasan tebal. Bukan karena miskin, tapi karena hari ini bukan tentang penampilan. Hari ini tentang kebenaran yang telanjang. Di seberang ruangan, Pak Surya duduk dengan punggung kaku, wajahnya pucat, matanya cekung. Usianya baru 63, tapi terlihat seperti 80. Di sampingnya, pengacaranya, seorang senior yang dulu sering menangani kasus korupsi pejabat, terus berbisik. Tapi Pak Surya hanya mengangguk lemah. Adit tidak hadir. Kabarnya, ia sedang mengantar penumpang pakai aplikasi taksi online. Hidupnya kini diukur dalam kilometer dan rating bintang 5. Bella juga tidak hadir secara fisik. Ia sudah ditahan di rutan Pondok Bambu sejak 2 minggu lalu, menunggu persidangan pidana terpisah atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Tapi namanya terus disebut, di setiap dokumen, di setiap kesaksian, di setiap napas yang tertahan di ruang sidang ini. Hakim Ketua, Ibu Dewi Lestari, perempuan berwajah tegas dengan rambut cepak dan sorot mata yang tak bisa dibeli, membuka persidangan dengan satu kalimat. Kasus ini bukan hanya soal uang, tapi soal etika, kepercayaan, dan harga diri perempuan yang diinjak-injak atas nama kekuasaan keluarga. Ibu Rina berdiri, tenang seperti gunung. Ia membacakan gugatan dengan suara jernih, tiap kata seperti palu yang memukul kesombongan masa lalu. Tergugat Surya Gemilang Group melalui direktur utama dan keluarganya,
secara sengaja menyembunyikan ekspansi bisnis ke lokasi premium di PIK dan Bali, serta melakukan transfer dana ilegal senilai 287 miliar melalui entitas fiktif milik istri baru tergugat, Bella Pramesti. Hal ini melanggar Pasal 7 Ayat 3. Akta cerai antara penggugat, Maya Wijaya, dan mantan suaminya, Adit Surya, yang secara hukum mengikat seluruh pihak keluarga Surya. Lalu, Ibu Linda maju sebagai saksi ahli. Ia menampilkan grafik aliran dana, laporan audit forensik, dan rekaman transaksi marketplace mewah. Tempat Bella menjual kembali barang-barang yang dibeli dengan uang perusahaan. Ini bukan sekadar boros, katanya tegas. Ini adalah sistematisasi penipuan. Mereka menguras perusahaan demi gaya hidup, lalu menyalahkan lesunya pasar pada rapat direksi. Padahal kualitas produk turun karena bahan baku diganti dengan yang murahan. Pelanggan kabur, tapi mereka tetap pamer di Instagram. Dina menjadi saksi terakhir. Ia berdiri gemetar, tapi suaranya kuat. Saya tahu Kak Maya diusir bukan karena dia gagal, tapi karena dia terlalu jujur. Dia menolak ikut markup harga. Dia protes saat resep kopi asli diubah, dan karena itu, dia dianggap tidak sejalan dengan visi keluarga. Ia menatap ayahnya. Tapi visi apa, Pak? Visi untuk hancurkan warisan kakek dengan keserakahan. Pak Surya menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer pengadilan. Marmer yang dulu dibelinya dengan uang hasil kerja keras Maya. Setelah semua bukti disampaikan, hakim memberi waktu kepada tergugat untuk pembelaan akhir. Pengacara Pak Surya mencoba negosiasi. Yang mulia, kami usulkan perdamaian. Kami siap bayar 15% dari klaim, asal gugatan dicabut. Ibu Rina langsung menolak. Klien saya tidak datang untuk uang semata. Ia datang untuk pengakuan bahwa kontribusinya selama 10 tahun tidak boleh dihapus begitu saja. Aku pun diberi kesempatan berbicara langsung. Aku berdiri. Ruangan sunyi. Bahkan kamera berhenti berkedip. Saya tidak ingin balas dendam. Kataku pelan, tapi terdengar jelas oleh semua. Saya hanya ingin agar tidak ada perempuan lain yang dianggap tidak layak, hanya karena dia rendah hati. Agar tidak ada istri yang diusir setelah membangun bisnis dari nol. Agar dunia tahu, kerja keras, kejujuran, dan integritas. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan sejati. Ibuku menangis diam-diam. Salah satu wartawan menghapus air mata dari kameranya. 3 hari kemudian putusan dibacakan. Hakim memutuskan, Maya Wijaya berhak atas 30% dari kenaikan nilai aset Surya Gemilang Group sejak perceraian hingga 9 Januari 2026, senilai 123,6 miliar. SGG wajib membayar biaya audit forensik dan gugatan hukum. Seluruh aset yang diperoleh melalui skema fiktif dinyatakan milik perusahaan dan harus dikembalikan. Pak Surya kolaps di kursi. Tim medis pengadilan harus membawanya ke rumah sakit. Saham SGG anjlok 92%. Perusahaan dipaksa menjual aset, termasuk gedung kantor pusat, armada mobil, bahkan hak merek, untuk memenuhi putusan. Adit, yang menonton siaran langsung dari layar ponsel di dalam mobil taksi, menepi di pinggir jalan. Ia menunduk lama. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia mengirim pesan singkat padaku. Maaf, aku tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena maaf bukanlah sesuatu yang dikirim lewat pesan. Maaf adalah sesuatu yang dibuktikan dengan perubahan. Malam itu aku duduk di teras rumah ibuku di Sukorejo. Di tangan, secangkir kopi ibu hangat. Di langit, bintang-bintang bersinar tanpa filter. Ibuku duduk di sampingku, diam, lalu berkata pelan, "Kamu menang, Nak." Aku menggeleng. Bukan menang, Bu. Aku hanya kembali ke jalan yang benar. Dan di meja kayu kecil itu, tempat kami minum kopi setiap malam, terletak surat resmi dari notaris. Pencairan dana 173,6 miliar telah diproses. Tapi yang kusebut kemenangan bukan angka itu, tapi ketenangan di hatiku saat melihat ibu tersenyum, tanpa rasa khawatir lagi, karena pengadilan sejati bukan di ruang sidang,
tapi di hati yang akhirnya bisa bernapas lega. Jakarta dan Sukorejo, dua dunia yang dulu terasa seperti kutub berlawanan, kini bersatu dalam satu napas yang sama. Harapan. Pagi itu, langit Jakarta cerah tanpa kabut. Di sudut menteng yang dulu dipenuhi kemewahan kosong, kini berdiri Kopi Ibu, cabang pertama Jakarta. Bangunannya sederhana, dinding putih, jendela kayu besar, atap genteng kecil, dan teras dengan meja-meja kayu jati yang kubeli dari pengrajin desa. Di atas pintu, plang kayu bertuliskan nama kafe dengan huruf tangan ibuku sendiri, goresan yang tak bisa ditiru oleh desainer manapun. Di dalam, aroma kopi tubruk, gula aren, dan jahe menyatu dengan suara tawa pelanggan. Ada mahasiswa yang belajar, pekerja kantoran yang lelah, ibu-ibu yang ngobrol santai, bahkan mantan karyawan SGG yang kini bekerja sebagai barista, dengan gaji layak, jam kerja manusiawi, dan senyum yang tulus. Dina berdiri di balik meja kasir. Rambutnya dikuncir rapi, mengenakan seragam krem dengan logo Kopi Ibu. Siluet perempuan tua sedang menuangkan kopi. Ia tersenyum lebar saat melihatku masuk. "Semua siap, Kak," katanya. "Grand opening jam 10. Aku mengangguk, lalu berjalan ke dapur terbuka, jantung kafe ini. Di sana, ibuku sedang mengawasi proses penyeduhan pertama. Tangannya masih gemetar, tapi gerakannya pasti. Setiap cangkir yang keluar adalah warisan, doa, dan cinta yang tak pernah pudar. "Bu, ini mimpi ya?" bisikku. Ia menatapku, matanya berbinar. "Bukan mimpi, Nak. Ini kenyataan yang kamu perjuangkan." Sementara itu, di Sukorejo, acara pembukaan cabang kedua berlangsung meriah. Ribuan warga desa memadati halaman rumah kami. Ada yang membawa tumpeng, ada yang menari reog, ada yang hanya datang untuk mencicipi kopi yang dulu hanya bisa dinikmati di mimpi mereka. Plang kayu di sana bertuliskan, "Kopi Ibu dari Desa untuk Indonesia." Di tengah keramaian, seorang pria muda menghampiri ibuku. Ia mengenakan jaket ojek online lusuh, celana jeans sobek di lutut, dan wajah yang pucat karena kurang tidur. "Bu, saya boleh minum kopi?" tanyanya pelan. Ibuku menatapnya lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menuangkan secangkir kopi ibu, hangat, pekat, tanpa gula tambahan. Adit menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Ia menyesap pelan. Air matanya jatuh ke dalam kopi. "Ini rasanya sama seperti dulu," katanya serak. Ibuku hanya mengelus punggungnya, seperti ibu pada anak yang tersesat, bukan seperti mertua pada mantan menantu yang gagal. Aku melihatnya dari kejauhan. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya rasa iba dan harapan kecil bahwa suatu hari ia akan belajar. Harga diri bukan diukur dari mobil atau istri, tapi dari keberanian mengakui kesalahan. Ia tak menoleh padaku. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan uang pas di meja, tanpa minta kembalian. Dan di bawah cangkirnya, tertulis coretan kecil di tisu. "Terima kasih telah tidak menghinaku." Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan lampu kafe mulai dimatikan, aku duduk di teras Jakarta bersama Dina dan ibuku. Di atas meja, 3 cangkir kopi masih mengepul. "Kita berhasil, Kak," kata Dina, suaranya penuh kebanggaan. "Dalam 3 bulan kita sudah untung. Dan semua karyawan punya BPJS cuti, bahkan tunjangan pendidikan anak." Ibuku menepuk tanganku. "Kamu ubah racun jadi obat, Maya. Dari luka, lahir berkah." Aku menatap langit Jakarta, yang malam ini terlihat lebih gelap, tapi juga lebih jujur. Tak ada lagi cahaya palsu dari chandelier atau lampu neon mall. Hanya bintang-bintang kecil yang bersinar dengan caranya sendiri. Aku mengingat semua yang telah terjadi. Pengusiran dari keluarga, hinaan di media sosial, rasa terasing di kota yang dulu kubangun, dan malam-malam panjang di lantai semen yang dingin. Tapi kini, aku tahu, setiap luka itu adalah benih. Dan benih itu telah tumbuh menjadi pohon yang memberi naungan. Beberapa minggu kemudian, Surat Kabar Nasional menurunkan liputan khusus.
Dari pemulung hati hingga Raja Kopi Jujur, kisah Maya Wijaya yang menginspirasi Indonesia. Foto utamanya bukan aku di balik meja direktur, tapi aku sedang memeluk ibuku di depan kopi ibu, dengan latar belakang anak-anak desa yang tertawa sambil minum kopi gratis. Di penjara, Bella membaca artikel itu. Kabarnya, ia menangis sepanjang malam. Di kontrakan sempit, Adit menyimpan kliping koran itu di dompetnya, sebagai pengingat bahwa kebenaran tak pernah mati. Dan di Menteng, gedung megah Surya Gemilang Group kini menjadi kantor sewa, dengan pelang baru yang tak lagi menyandang nama keluarga sombong. Aku tak butuh chandelier untuk bersinar. Cukup secangkir kopi, senyum ibuku, dan hati yang tak pernah berbohong. Karena cahaya sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan kali ini, cahaya itu tak akan pernah padam lagi.